Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan proyek UAS mata kuliah sistem tertanam, yaitu Smart Home Energy Management, sistem berbasis ESP32. Nah, proyek ini dibuat menggunakan simulator Walkbee, terus platform Blink, terus sensor DHT22, sensor cahaya LDR, sensor gerak PIR, serta integrasi API atau Open Weather Map yang ini. Tujuan utama sistem ini adalah membuat rumah pintar yang mampu mengontrol penggunaan energi secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan, cuaca, dan aktivitas pengguna. Selain otomatis, sistem juga memiliki fitur keamanan seperti mode hemat energi, kontrol manual jarak jauh, dan alarm overload ketika konsumsi listrik terlalu tinggi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hardware, program, koneksi code, sampai demonstrasi sistem secara langsung. Nah, untuk yang pertama itu ada komponen perangkat dari hardware-nya, yaitu ada komponen utama dan sensor atau input. Yang pertama itu ada ESP32 DevKit P1, yaitu ini tuh untuk pengendali utama atau microcontroller yang bertugas membaca data sensor, memproses logika, dan mengirimkannya ke internet melewati Wi-Fi. Yang kedua ini ada DHT22. Sensor ini itu fungsinya untuk mengukur suhu, derajat Celcius, dan kelembaban udara di dalam rumah. Lalu yang ketiga itu ada sensor LDR atau fotoresistor. Sensor ini tuh fungsinya untuk mengetahui kondisi ruangan sedang siang atau malam, ataupun sedang terang ataupun gelap. Terus ada sensor PIR, sensor inframerah pasif untuk mendeteksi adanya pergerakan atau kehadiran manusia. Terus ada tombol push button. Tombol ini tuh untuk mengaktifkan atau mematikan mode hemat energi. Nah, adapun komponen aktuator dan alarmnya itu atau output. Yang pertama itu ada smart relay, saklar elektronik otomatis untuk memutus atau mengalirkan arus listrik ke beban elektronik besar. Yang kedua itu ada motor servo, berperan sebagai kipas otomatis atau ventilasi udara pintar. Terus ada LED putih, itu untuk menyimulasikan lampu utama atau penerangan rumah. Terus ada LED hijau, lampu indikator penanda bahwa mode hemat energi sedang aktif. Terus ada LED merah, lampu peringatan warning terjadinya penggunaan listrik berlebih. Terus ini ada buzzer, alarm suara mendengung yang akan berbunyi bersama dengan LED merah saat kondisi kritis. Nah, adapun dari komponen widget antarmukanya atau Blink, yang pertama itu ini ada suhu untuk menampilkan grafik dan angka derajat suhu ruangan dari sensor DHT22. Terus ada kelembaban, ini menampilkan presentasi kadar air di udara dari sensor DHT22. Terus ada konsumsi energi, ini untuk menampilkan total akumulasi pemakaian listrik simulasi berbentuk KWH secara real time. Terus ada cahaya LDR, menampilkan nilai angka mentah intensitas cahaya sekitar dari sensor LDR. Terus ini ada gerakan PIR, lampu indikator virtual yang akan menyala jika ada pergerakan manusia terdeteksi. Nah, kalau misalnya ini tuh putih berarti tidak ada pergerakan. Nanti kalau misalnya ada pergerakan, dia akan berubah warna menjadi coklat. Terus ada status sistem ini untuk menampilkan teks sistem saat ini normal atau mode hemat aktif atau manual override. Terus ada informasi cahaya, menampilkan teks kondisi cuaca real hasil tarikan dari internet API Open Weather Map yang berada di kota Tasikmalaya. Terus ini ada kontrol manual
Ini tuh tombol saklar interaktif untuk menyalakan seluruh beban sirkuit secara paksa dari jarak jauh. Nah, kalau misalnya diaktifkan bisa diintegrasikan secara jauh. Kalau misalnya di nonaktifkan berarti tidak bisa. Lanjut aja. Nah, sekarang kita mau simulasinya. Kodenya itu langsung dari Arduino Uno, Arduino IDE. Ini sekarang loading. Nah, kita lihat kalau di bagian atas program ini terdapat konfigurasi Blink berupa template ID, terus ada template name dan autoken. Itu dari si Blinknya dari Wokwi untuk penyambungan ke Blink. Nah, program ini juga ada beberapa library seperti DHT Sensor Library, ESP32, Blink, dan lain-lain. ESP32 ini terhubung ke jaringan virtual Wokwi GUES agar simulator dapat mengakses internet untuk menjaga koneksi sistem menggunakan Blink timer yang mengirim data setiap 2 detik sekali. Ini tuh fungsi loop utama hanya menjalankan blink.run dan timer.run. Nah, sistem menggunakan virtual pin sebagai komunikasi data antara ESP32 dan dashboard Blink, data suhu, kelembaban, cahaya, gerakan, konsumsi energi, status sistem, dan informasi cuaca dikirim menggunakan fungsi Blink. Di sini ada fungsi Blink. .virtual write. Selain sensor lokal juga, sistem juga mengambil data cuaca dari Open Weather Map atau API. Informasi cuaca digunakan untuk membantu otomatisasi pencahayaan rumah agar lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan luar. Nah, ini kita coba untuk pengujian suhu. Ini temperaturnya 28 sampai di 7. Nah, ini servo kalau misalnya si temperaturnya itu makin panas, dia akan bergerak ke atas. Tuh, tadi kan di tengah-tengah, tapi kalau misalnya kita mengatur suhunya jadi lebih tinggi, dia akan bergerak ke atas otomatis. Kalau misalnya kita temperaturnya sedang di sini misalnya, kita tunggu dulu. Nah, servernya akan balik lagi ke sini. Nah, terus juga ini untuk ke Blinknya sudah online. Di sini juga tadi suhunya 28,5, di sini suhunya 28,5 juga. Ini untuk mengatur LDR-nya. Berapa ya segini? 38 lux. Udah LDR-nya otomatis jadi berubah 713. Nah, untuk konsumsi energinya juga ini sudah berjalan. Nah, ini tuh dalam status sistemnya normal. Nah, kalau misalnya mau dalam mode hemat, kita pencet si pause button-nya. Pencet 2 detik. Nah, ini setelah pause button-nya dinyalakan, berarti si lampu indikator LED yang berwarna hijau ini menandakan bahwa kalau misalnya mode hemat itu aktif. Nah, kita lihat ke Blinknya apakah benar atau tidak. Oh, ternyata benar. Di sini status sistemnya kan dari awal tuh normal. Nah, sekarang karena pause button-nya dipencet, terus lampu indikator LED hijaunya juga nyala, jadi mode hematnya aktif. Nah, untuk informasi cuacanya juga, informasi cuaca hari ini di Kota Tasikmalaya itu berawan dengan 28,7 derajat Celcius. Nah,
Itu adapun gerakan PIR karena di sini masih putih berarti tidak ada pergerakan. Coba kita gerakan. Bukan gerakan. Kita tunggu untuk 2 detik biar si monitornya berubah. Nah, untuk gerakan PIR-nya ternyata sudah berubah karena tadi ada pergerakan dari manusia ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita menyalakan kontrol manual ini, pada dashboard Blink diaktifkan, ESP3 itu mengabaikan sensor otomatis dan langsung menyalakan lampu nih. Terus serta relay konsumsi energi juga meningkat dan dihitung menggunakan rumus energi yaitu daya kali waktu per 1000. Jika nilai energi melewati batas aman, sistem overload aktif LED merah berkedip dan buzzer menyala sebagai alarm peringatan bahaya. Nah, ini karena sudah melewati KWH-nya, si lampu indikator yang merah ini sudah menyala berarti karena melebihi. Terus tadi juga ini sudah ada peringatan bunyi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu, proyek Smart Home Energy Management System ini berhasil mengintegrasikan sensor, aktuator, terus Blink juga, dan api cuaca ini menjadi satu sistem IoT yang saling terhubung. Sistem mampu melakukan monitoring dan pengendalian energi secara real time, serta memiliki fitur keamanan overload. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Namira Nurdania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai